Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Paturyani pagi hari ini. Bapak Ibu, mungkin di antara kita banyak yang mengalami dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita mengalami hal yang menyakitkan, gak enak. Mungkin ada yang di PHK, mungkin kena sakit. Tapi pagi hari ini saya mau undang Bapak Ibu, kita mau sama-sama berseru sama Tuhan. Kita mau berseru pada Tuhan, minta keajaiban Tuhan, dan minta Tuhan pulihkan keadaan kita. Kita percaya sampai saat ini kita tetap beriman, Tuhan Allah yang luar biasa. Kita berseru pada Tuhan dan Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Mari kita katakan satu pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kami mau berseru padamu Tuhan saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama katakan pujian ini dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini. kemanakah kami mencari Jesus, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita mau angkat, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan, yes Lord, oh Jesus. Kami butuhkan, jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
butuh Engkau, kami perlu Kau Tuhan. Yes Lord Jesus, Hallelujah Jesus, oh Jesus, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh Jesus, haleluya, kami butuh Engkau Tuhan, kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami Yesus. Oh Hanya Yesus, Engkau yang Yesus. kami punya, Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Jesus. Yang kami butuhkan saat ini hanyalah Engkau Tuhan. Kami merindukan keajaiban-Mu terjadi atas negeri ini, terjadi atas keluarga kami, terjadi atas semua hal yang saat ini sedang melanda dunia ini Bapa. Sungguh kami merindukan kasih-Mu, keajaiban-Mu nyata, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, layakkan hidup kami, pikiran dan hati kami, mulut dan tangan kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, biar Engkau yang hadir, Roh Kudus-Mu yang memenuhi rumah mereka Tuhan, supaya puji-pujian, penyembahan, boleh memuliakan nama Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita masuk dalam pandemi ini bukan karena sesuatu yang lain, tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita lebih dewasa lagi dalam rohani kita. Bapak Ibu, saat ini kita mau fokus enggak hanya pada pandemi, tapi kita mau fokus sama Tuhan. Karena kita percaya kuasa Tuhan dahulu, sekarang, selama-lamanya tetap berlaku dan tetap terjadi. Mari Bapak Ibu kita mau katakan satu pujian, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Yes, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan namanya Tuhanku. namanya
Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yes, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri kemuliaan buat nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Biar firman yang ditabur boleh tertanam dalam tanah-tanah yang subur. Firman itu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kita. Kita mau katakan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Karena Tuhan Allah yang kita sembah, Dia yang luar biasa yang akan memampukan kita melewati kondisi apapun yang kita hadapi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang
ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi dengan kita mau taruh tangan kita di dada kita. Engkau, oh Yesus, Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik, Engkau Tuhan, sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kita mau angkat tangan kita, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Oh Jesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Bapak, sungguh biar ini boleh menjadi dupa yang harum Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, kami mau naikkan pujian kami dengan segenap hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapak, ajar kami duduk diam Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Baharui pikiran kami, baharui hati kami Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam dan merema dalam kehidupan kami Bapak. Amin. Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Bapak, urapi lidah bibirnya Tuhan, biar Kau yang pakai dengan seluas-luasnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kebenaran-Mu Tuhan boleh ditegakkan pada pagi hari ini Bapak. Amin. Bapak juga Kau yang berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan.
kami yang mendengarkan Tuhan. Urapi kami, kuasai kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan dibaharui Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, kalau pada pagi ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Saudara-saudaraku yang kekasih di berbagai tempat, di berbagai rumah, pagi ini kita akan belajar mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini akan saya kasih judul Teladan dari Kisah Naaman. Tetapi sebelumnya kita akan baca dulu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pagi ini firman Tuhan akan berbicara mengenai keteladanan. Berbicara tentang keteladanan. Pagi ini kita akan mempelajari firman Tuhan yaitu melalui kehidupan seorang pribadi yang bernama Naaman. Ada apa dengan Naaman? Teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Naaman ini? Dan mengapa hanya Naaman yang disembuhkan dari penyakit kustanya? Padahal pada zaman itu saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang terkena penyakit kusta. Namun hanya seorang Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Kalau kita buka di dalam Lukas 4 ayat yang ke-27. Di sana firman Tuhan mengatakan, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudara-saudara, pada zaman Elisa banyak orang kena kusta. Tetapi kita melihat hanya Naaman yang dikatakan, yang ditahirkan, yang disembuhkan orang Syria itu atau orang Aram. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Naaman, panglima Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara-saudara, kita perhatikan di dalam ayat pertama ini. Dikatakan sebab oleh Tuhan, sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Sebab oleh Naaman Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Berarti saudara-saudara, di hadapan Tuhan ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang berbeda di dalam pribadi seorang yang bernama Naaman ini. Sehingga oleh karena Naaman Tuhan memberi kemenangan kepada orang Aram. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemungkinan besar Naaman ini adalah seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun saat itu Naaman belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan yang benar, tetapi dia hidup benar di mata Tuhan. Dia rendah hati, takut akan Tuhan, taat, setia, walaupun beliau belum mengenal Allah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel pada saat itu. Yang pasti, oleh karena Naaman, Tuhan memberi banyak kemenangan kepada orang Aram. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui ayat pertama ini ada teladan yang bisa kita ambil.
Yaitu seharusnya saya, saudara semua, kita semua sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, dimanapun kita ada saudara, dimanapun kita ditempatkan, di situ kita harus menjadi berkat, di situ kita harus menjadi terang, dan apa yang kita perbuat harus memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, orang Aram berkemenangan di dalam perang, di dalam segala sesuatu, sukses kerajaan tersebut karena ada Naaman di sana. Saudara-saudara yang kekasih, bila kita kerja, di mana kita kerja, tempat kerja itu harus diberkati oleh Tuhan. Di mana kita bekerja, di situ diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita ada di sana. Kita menjadi terang di sana. Di tengah-tengah keluarga, karena ada kita, ada saya, ada saudara di tengah-tengah keluarga. Kita harus menjadi berkat. Bila saudara sekolah, di mana saudara ada, di sekolah, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Karena ada saudara di sana, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, sesuatu hal yang luar biasa. Naaman ada di tengah-tengah bangsa Aram, ada di pemerintahan. Karena ada Naaman, Tuhan memberkati bangsa Aram. Tuhan memberi banyak kemenangan karena ada Naaman di sana. Saudara-saudara, saudara ada di mana saat ini? Saudara bekerja, saudara ada di sekolah, saudara ada di kampus, ataukah saudara ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat? Apakah mereka merasa diberkati ketika saudara ada di sana? Saudara-saudara, ataukah kita hanya menjadi seorang troublemaker, pembuat masalah, tukang bikin persoalan. Sampai dikatakan, di mana kamu ada, selalu ada masalah. Di mana kamu hadir, kamu selalu bikin masalah. Jangan sampai dikatakan kalau ada kamu, pasti aja ada masalah. Hal itu jangan sampai terjadi. Kalau hal itu terjadi kalau itu terjadi membuat orang-orang malas dekat dengan kita. Saudara-saudara, ada banyak contoh kita melihat. Ada orang-orang yang ketika dia berkumpul di satu kumpulan selalu bikin persoalan, selalu bikin masalah. Lalu orang tersebut berkata mungkin, saya ini gak cocok di kumpulan orang ini karena selalu ada masalah. Saya gak cocok di kumpulan orang itu karena selalu ada masalah. Saya ambil contoh saudara. Saya tahu ada satu pemuda, mereka bersekolah di satu tempat, di satu sekolah. Di sekolah ini gak lama dia keluar pindah ke sekolah yang lain. Dia katakan saya gak cocok di sekolah ini. Guru-gurunya gak baik sama saya. Guru-gurunya selalu membuat masalah dengan saya. Lalu dia pindah dari sekolah A pindah ke sekolah B. Di sekolah B apa yang dia lakukan? Tidak lama dia keluar lagi. Dia katakan saya gak cocok di sekolah ini. Kenapa? Teman-temannya selalu bikin masalah. Dia selalu dibully. Dari sekolah A pindah ke sekolah B. Dan pindah lagi ke sekolah C. Entah pindah ke sekolah mana lagi. Saudara-saudara. Seharusnya kalau anak ini atau pemuda ini adalah orang yang baik, orang yang diberkati Tuhan, yang diperkenan Tuhan, dia nggak usah pindah-pindah sekolah. Dimanapun Tuhan tempatkan dia sebagai murid, di situ dia harus menjadi berkat. Saya juga kenal ada satu pribadi yang bekerja di satu tempat saudara. Dia bekerja di perusahaan A, nggak lama dia pindah. Lalu ditanya, loh kok kerjanya pindah? Iya, saya nggak cocok sama suasana kerjanya. Karena teman-temannya itu sama saya tuh kayaknya nggak suka. Oke,
waktu pertama, lalu dia pindah lagi ke perusahaan B. Di perusahaan B kerjanya pun gak lama. Lalu dia bilang lagi apa? Saya gak cocok di perusahaan ini. Kenapa? Bosnya ke saya teh meni gimana pisan gitu. Jadi bosnya itu gak seneng sama saya. Saya dituntut kerja yang lebih dari orang lain. Lalu pindah ke perusahaan C yang terjadi sama. Saudara-saudara, orang ini sebetulnya bukan gak cocok sama orang. Tetapi memang orang ini di mana dia ada, dia selalu bikin masalah. Saudara-saudara, apakah kita seperti itu? Harusnya Tuhan tempatkan kita seperti Tuhan tempatkan Naaman di tengah-tengah orang Aram. Orang Aram itu mendapat banyak kemenangan. Dikatakan banyak kemenangan. Sebab karena Naaman, Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Sebab karena saya ada di gereja ini, sehingga gereja ini boleh berkembang. Gereja ini boleh menjadi berkat. Gereja ini boleh menjadi satu gereja yang memuliakan nama Tuhan. Tidak sedikit dari jemaat Tuhan juga sama seperti ini. Dia beribadah di satu gereja, tidak lama dia pindah ke gereja lain, dari gereja lain pindah lagi ke gereja lain dengan alasan saya tidak cocok, saya tidak cocok. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, yang bermasalah itu jemaat Tuhan yang banyak itu atau kita atau saya, sehingga saya harus pindah-pindah gereja. Saudara-saudara, tidak seharusnya seperti itu. Kalau kita memang terang, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di tempat yang gelap sekalipun, di situ kita akan tetap menjadi garam. Kita tetap akan menjadi terang dan tetap akan menjadi garam. Selanjutnya dikatakan, tetapi orang itu, yaitu Naaman, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ini menggambarkan bahwa Naaman walaupun dia satu pribadi yang spesial, mungkin pribadi yang diperkenanan Tuhan, tetapi dia juga bukan orang yang sempurna. Walaupun ia memiliki banyak keahlian, khususnya dalam strategi perang, namun tetap Naaman memiliki kekurangan dan kelemahan. Dikatakan ia sakit kusta, dan kusta pada saat itu adalah satu penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada seorang tabib pun yang dapat menyembuhkan sakit kusta pada saat itu, kecuali Tuhan sendiri berkenan agar orang tersebut disembuhkan. Karena itu Tuhan berkenan kepada Naaman untuk ditahirkan dari kustanya melalui Nabi Elia. Saudara-saudara, saat ini pun banyak orang-orang yang percaya mungkin memiliki kelebihan, mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa. Mungkin di dalam pekerjaan sangat dipakai karena dapat memanage pekerjaannya dengan baik sehingga selalu sukses dalam bekerja. Atau di dalam pelayanan, dipakai sangat luar biasa, di dalam main musik, di dalam menjadi seorang worship leader, singer, atau pengkhotbah sekalipun dia adalah pengkhotbah yang hebat. Atau menjadi worship leader yang mempesona jemaat, atau pemain musik yang hebat. Tetapi saudara, mungkin orang-orang tersebut juga memiliki kelemahan. Saudara-saudara, kelemahan ini pada diri Naaman yaitu kusta. Sehingga itu perlu untuk ditahirkan. Orang-orang percaya saat ini juga mungkin mereka memiliki kusta, tetapi bukan kusta seperti pada zaman Naaman yang menggerogoti tubuhnya. Namun saya katakan kusta rohani. Apa itu kusta rohani, saudara-saudara? Mereka banyak orang-orang hebat yang sudah melayani, banyak orang-orang hebat di dalam pekerjaannya, tetapi mungkin masih ada perseteruan.
ada perseteruan, ada perselisihan, ada kesombongan, iri hati, kecongkakan, kemarahan, roh pemecah belah, kedengkian, hawa nafsu, atau kepentingan diri sendiri. Lebih jelasnya nanti kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini adalah penyakit. Kalau saya katakan, kalau disebut kusta, bukan kusta yang menggerogoti tubuh, tetapi kusta rohani yang menggerogoti rohani kita. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan berbunyi demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehebat apapun saudara, apapun kemampuan, keahlian yang kita miliki, baik itu di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kalau kita masih memiliki kusta rohani, itu harus ditahirkan. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan melihat Naaman adalah seorang yang cukup rendah hati, yang bisa menerima nasihat dari orang lain. Walaupun itu hanya nasihat dari seorang budak perempuan. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3 dan ayat 13. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara-saudara, Naaman seorang yang cukup rendah hati. Ketika dia dinasehati, ketika dia dikasih tahu, walaupun oleh orang yang posisinya lebih rendah, dia bisa menerima. Banyak orang-orang tidak mudah menerima nasihat. Terlebih lagi bila orang tersebut sudah ada di dalam posisi yang tinggi. Mungkin sudah memiliki jabatan dan sebagainya saudara, yang posisinya sudah di atas. Apalagi kalau nasihat itu datang dari orang yang derajatnya jauh lebih rendah. Apakah mungkin orang tersebut mau menerima nasihat orang tersebut? Kebanyakan mereka tidak mudah untuk menerima nasihat dari orang-orang yang derajatnya lebih rendah. Tetapi kita melihat Naaman, dia dapat menerima nasihat itu dan dia melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Naaman bukan saja tubuhnya yang kena kusta, tetapi kusta rohaninya pun ikut disembuhkan. Kita baca di dalam ayat yang ke-10, masih dari 2 Raja-Raja pasal 5. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara-saudara, Naaman masih memiliki kekurangan, yaitu dia berpikir masih ada sedikit kesombongan. Dia pikir bahwa untuk menyembuhkan kustanya, lalu Nabi Elisa keluar menggerak-gerakkan tangannya di atas kustanya. Ternyata Nabi Elisa enggak keluar. Yang keluar cuman Gehasi pembantunya. Lalu bilangin tuh sama Naaman, suruh mandi 7 kali di sungai Yordan, maka dia akan menjadi tahir.
Saudara-saudara, ini saya menyebut kemarahan Naaman ini sebagai kusta rohani. Naaman gusar dan marah ketika diperintahkan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Apa sebab? Naaman menjadi marah karena Naaman itu sudah punya konsep, sudah punya pola pikir sendiri, sudah punya metode, sudah punya cara-cara yang menurut pikiran dia harus gini dan gitu. Dia pikir untuk menyembuhkan kusta itu paling tidak Nabi Elisa itu harus menggerak-gerakkan tangannya atau menaruh ramu-ramuan dan sebagainya. Itu pikirannya Naaman. Saudara-saudara. Dan hal ini banyak menjangkiti orang-orang Kristen. Banyak menjangkiti orang-orang percaya. Kenapa mereka di dalam pelayanannya kadang-kadang tidak sukses atau di dalam pekerjaannya banyak gagal? Karena sudah punya pola pikir sendiri. Yaitu apa yang baik menurut cara mereka. Bukan apa yang baik menurut cara Tuhan. Karena itu jangan kaget bila banyak orang percaya, banyak orang Kristen sepertinya tidak menikmati pertolongan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong, tetapi seringkali konsep dan pola pikir dari kita yang membatasi kuasa Tuhan terjadi. Tuhan maunya A, kita maunya B. Tuhan maunya ke timur, kita maunya ke barat. Dan ini yang membuat seringkali kita gagal menerima pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita lanjutkan baca ayat yang keempat di dalam pasal yang kelima ini. Lalu pergilah Naaman memberitahukan tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang di negeri Israel itu. Saudara-saudara, Naaman juga satu pribadi yang bukan saja dia bisa menghargai orang-orang yang lebih rendah derajatnya, orang-orang yang lebih kecil posisinya, lebih rendah posisinya. Tetapi dia juga orang yang bisa menghargai, bisa menghormati atasannya. Ketika Naaman mendapat berita bahwa di Samaria ada seorang nabi melalui seorang budak yang disampaikan kepada istrinya, lalu dia berbicara kepada atasannya, berbicara kepada tuannya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan gadis yang dari negeri Israel itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki rasa hormat terhadap pimpinan kita? Apakah kita memiliki rasa hormat terhadap atasan kita? Apakah kita memiliki rasa hormat terhadap orang tua kita? Apakah kita memiliki rasa hormat terhadap orang-orang yang lebih tua daripada kita? Walaupun mungkin mereka posisinya atau derajatnya lebih rendah daripada kita. Dan apakah kita punya rasa hormat terhadap Tuhan? Saudara-saudara, jangan salahkan. Kalau kita tidak mendapat pertolongan Tuhan, kalau kita tidak disukai banyak orang, karena seringkali kita pun tidak memiliki rasa hormat terhadap orang-orang di sekeliling kita. Malah seringkali kita menyepelekan, menganggap remeh mereka-mereka karena kita menganggap bahwa diri kita sudah lebih daripada orang lain. Saudara-saudara, mari kita mau belajar. Kita memiliki rasa hormat bukan hanya kepada orang yang lebih rendah, tetapi ke yang lebih tinggi juga kita memiliki rasa hormat, atau bukan saja kepada yang lebih tinggi kita memiliki rasa hormat, tetapi kepada orang-orang yang lebih rendah pun kita harus memiliki rasa hormat. Sehingga seperti Naaman, oleh karena Naaman, Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Aram. Biarlah Tuhan juga memberkati kita di mana kita berada. Tuhan memberkati orang-orang sekeliling kita, siapapun mereka, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun kita ada. Tuhan memberkati
posisi kita ada. Sehingga kita boleh menjadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya saudara, Naaman juga orang yang mau membawa persembahan yang terbaik. Naaman juga membawa persembahan yang terbaik. Ayat yang kelima dikatakan, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara-saudara, Naaman membawa persembahan yang terbaik. Enggak asal bawa buah tangan. Naaman mempersiapkan dengan baik persembahan apa yang akan diberikan kepada nabi di Israel itu. Saudara-saudara, yang dibawa itu 10 talenta perak. 10 talenta perak itu bukanlah jumlah yang sedikit. Yaitu 1 talenta itu 34 kilogram. Berarti Naaman membawa perak sebanyak 340 kilogram. Terlebih lagi 6.000 shikal emas. 1 shikal emas itu beratnya 12 gram, saudara-saudara yang kekasih. Berarti emas yang dibawa oleh Naaman 12 gram kali 6.000 shikal, yaitu 72.000 gram atau 72 kilo. Saudara-saudara, luar biasa, 72 kilo dan 340 kilo emas, perak yang dibawa Naaman. Kalau boleh saya rupiahkan, kemarin harga emas 1 gram sudah mencapai 1 juta, berarti 72 miliar saudara-saudara. Persembahan yang Naaman bawa untuk diberikan kepada Elisa, kepada nabi yang akan menyembuhkan dia. Pertanyaannya saudara-saudara, persembahan apa yang sudah kita persiapkan untuk kita bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena Kristus yang sudah mati di Golgota untuk menebus kita semua? Apakah kita sudah belajar dari Naaman ini? Naaman mau membawa sesuatu yang terbaik. Apakah kita bukan saja disembuhkan dari kusta, tetapi kita, saudara dan saya, disembuhkan dari dosa, dihapuskan, dibebaskan kita dari dosa dan hukum maut. Persembahan apa yang kita bawa kepada Tuhan? Saudara-saudara, kita tahu di dalam Roma yang pasal yang ke-12, di sana dikatakan, kita baca Roma pasal yang ke-12, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan mengajar kita. Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tuhan mau saudara, saya, kita semua, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di situ kita menjadi berkat, bukan menjadi pembuat masalah. Di mana Tuhan posisikan kita, sebagai apapun kita, baik itu jabatannya tinggi atau jabatannya pun sangat rendah sekalipun, di situ kita harus menjadi terang. Naaman memberikan yang terbaik. Mari saudara, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Selanjutnya kita baca yaitu ayat yang ke-14, dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir.
Akhirnya ayat 17 kita baca, akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah Naaman menyaksikan dan merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa, yaitu jamahan dari Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah kita semua di dalam Kristus Yesus. Naaman berjanji tidak akan beribadah lagi kepada Allah lain selain kepada Dia Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara, saudara saya, kita semua sudah mengalami penebusan oleh Kristus Yesus di Golgota, di atas kayu salib. Apakah kita juga mempunyai satu komitmen bahwa saya hanya akan beribadah kepada Allah? Ataukah masihkah ada ilah-ilah lain yang masih tinggal di dalam hati kita? Itu semua harus ditahirkan. Itu semua harus dibersihkan. Tanpa ditahirkan, maka sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, melalui kisah Naaman, Tuhan mau mengajar kita agar kita menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di sekolah, di kampus, di tengah-tengah lingkungan, di mana kita bergaul, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah di gereja di mana kita beribadah, dimanapun kita ada. Tuhan ingin agar kita menjadi teladan yang baik. Jangan menjadi seorang pembuat masalah. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang menjadi garam, menggarami banyak orang. Agar mereka melihat perbuatan kita yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan namamu yang di surga. Saudara-saudara, seperti ayat yang pertama tadi saya katakan, supaya kita menjadi teladan di dalam segala perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan harus jadi teladan. Dan bila itu dilihat orang, nama Bapa, nama Tuhan di dalam Kristus Yesus yang dipermuliakan. Namun saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita bisa menjadi teladan dan menjadi terang yang sesungguhnya, kita harus dipulihkan dulu. Kita harus ditahirkan dulu. Kalau Naaman dia ditahirkan melalui 7 kali mandi di sungai Yordan. Kita harus ditahirkan melalui darah Kristus Yesus. Kita harus ditahirkan dan kita harus dijamah oleh kuasa Tuhan. Dijamah oleh Kristus Yesus di dalam Roh Kudus-Nya. Sehingga kusta-kusta rohani yang selama ini menggerogoti kita, kedengkian, kebencian, kepahitan, kemunafikan, hawa nafsu dan sebagainya itu harus dibersihkan, harus ditahirkan. Melalui apa? Melalui jamahan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kalau Naaman ketika dia dipulihkan, tubuhnya menjadi tubuh seperti seorang anak. Ini menggambarkan satu kesucian karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 18 ayat 3 firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, kalau saudara, saya, kita semua tidak ditahirkan, tidak dikuduskan, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Melalui penebusan Kristus Yesus di Golgota, melalui darahnya yang dicurahkan di kayu salib, Dia menebus kita, mentahirkan kita. Mari pagi ini kita mau sama-sama. Saya merasa ada di antara saudara yang saat ini masih ada dalam kepahitan. Saya merasa dan
merasakan ada di antara saudara yang saat ini sedang dalam kemarahan. Ada di antara saudara yang saat ini di dalam kebencian. Dan ada di antara saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah yang berat. Tetapi pagi ini kita minta, saudara minta kepada Tuhan agar Tuhan menjamah, memberikan kelepasan, mentahirkan saudara, menguduskan saudara, sehingga hidup kita menjadi baru. Mari saya undang worship leader dan singer tim musik untuk maju ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian. Dia jamah, kita minta Yesus menjamah saudara dan saya agar kita dipulihkan, agar kita ditahirkan. Sebagaimana Naaman ditahirkan dari kustanya, saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dimanapun saudara ada, di rumah, di luar kota atau dimanapun kita ada, kita tahu Tuhan siap menjamah kita, memulihkan kita agar kita boleh menjadi ciptaannya yang baru. Kita naikkan dia jamah. Haleluya. Senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Biarlah tiap-tiap pribadi minta dijamah oleh Tuhan. Genap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Naikkan pujian ini satu kali lagi. Minta Tuhan menjamah kita. Minta Tuhan mentahirkan kita. Minta Tuhan memulihkan kita. Haleluya, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, mari Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan curahkan limpah-limpah atas kami. Tuhan jamah tiap pribadi yang saat ini sedang dalam kepahitan, saat ini sedang dalam kemarahan, sedang ini dalam sakit hati. Mari Bapa, Engkau jamah, Engkau tolong Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau tahirkan Tuhan. Bila Tuhan sudah tahirkan Naaman, kami percaya, kami lebih lagi Tuhan, karena kami percaya di dalam Kristus Yesus ada jamahan kuasa Roh Kudus yang dapat memulihkan kami, mengubahkan kami, menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan, agar hidup kami sungguh boleh menjadi teladan, agar hidup kami boleh menjadi berkat, agar hidup kami boleh menjadi terang, sehingga di mana Tuhan tempatkan kami, di situ nama
Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami baca dan dengar pada pagi ini. Tuhan materaikan di dalam hidup kami. Biarlah kami dipimpin oleh kebenaran kuasa firman-Mu. Sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami perkatakan, semata-mata adalah firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam mulut bibir kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati hamba-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut di dalam tiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, kami baca pada pagi ini, dan kami naikkan segala doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyertai kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita mau katakan satu pujian, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur pada pagi ini kita bisa sama-sama mengakhiri ibadah raya hari Minggu tanggal 30 Agustus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pagi ini hanya oleh kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah online. Adalah merupakan ibadah yang terakhir di bulan Agustus. Karena bulan depan kita akan sama-sama ibadah secara offline. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama ini, di mana kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur buat semua ini boleh berjalan dengan baik, baik melalui online, dimanapun kami berada, sudah dilakukan dengan luar biasa. Terlebih para aktivis yang menangani ibadah online ini Tuhan, semua yang dilakukan dengan penuh sukacita. Kami percaya Kau pasti memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga kami Tuhan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kalau pagi ini kami bersama-sama boleh mempermuliakan nama-Mu lewat pujian yang kami persembahkan pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap pujian yang kami kemukakan di hadapan-Mu itu bagaikan dupa yang harum yang membumbung ke hadirat-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi ini. Kami percaya firman yang kami dengar, firman yang kami baca, itu merupakan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Meteraikan Tuhan, agar setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui online, diberkati oleh-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur buat semua perkara ini boleh kami lakukan. Dan kami percaya semuanya terjadi seizin dan sepengetahuan-Mu Tuhan. Kami percaya di balik semua perkara ini pasti ada rencana-Mu yang indah bagi kami. Di mana kami bersama-sama boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh bersama-sama berdoa, boleh bersama-sama membaca firman-Mu, itu semuanya sepengetahuan dan seizin-Mu. Dan kami tahu Tuhan di balik semua perkara itu pasti ada berkat yang sudah Kau sediakan. Sebentar kami akan berpisah, sebentar kami akan kembali ke kamar kami masing-masing. Namun kami tidak lupa buat saudara-saudara kami sidang Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatannya. Dengan sehati pagi ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah mereka yang sedang bergumul dalam kesehatannya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Demikian juga untuk anak-anak kami, cucu kami yang sekolah di rumah. Kami mohon hikmat akal budi yang luar biasa bagi-Mu, bagi mereka. Bagi anak-anak kami, juga bagi orang tua kami yang menuntun, bahkan guru-guru yang menyampaikan lewat online ini Tuhan. Lewat TV, lewat HP, berikan hikmat akal budi yang luar biasa kepada mereka, agar anak-anak kami, cucu kami ini boleh berhasil, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Demikian juga segala usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, berkati dengan cara yang luar biasa. Dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Sehingga seluruh sidang Tuhan merasakan campur tangan-Mu bagi kehidupan mereka di dalam rumah tangganya masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima buat seluruh yang mendengar, seluruh yang hadir di rumah kami masing-masing, dengan berkat yang luar biasa yang bersumber daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat sekalian yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Tak henti-hentinya kami selalu ingatkan untuk selalu menjaga jarak ketika keluar rumah, selalu memakai masker dengan benar, dan juga sering mencuci tangan. Persembahan mingguan dapat diberikan melalui rekening gereja sebagai berikut. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Pengumuman lainnya, puji Tuhan, ibadah raya GBI Paturyani akan dimulai pada bulan September 2020 di gereja setempat, yaitu di Trate, di Suryani, dan di Cimahi. Jadwal ibadahnya sebagai berikut. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi koordinator gereja masing-masing. Ibadah raya akan menerapkan protokol kesehatan
yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Video protokol kesehatan dapat dilihat di channel YouTube GBI Paturyani. Selain itu, ibadah raya setiap minggunya akan disiarkan secara langsung di channel YouTube GBI Paturyani. Bagi jemaat yang belum bisa hadir ke gedung gereja, dapat mengikuti ibadah secara live streaming melalui channel YouTube GBI Paturyani. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.